Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, saya Yulita Nakiim, NIM 2018-610009. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi kuantitatif tentang variabel yang sedang diteliti. Nah, di sini titik total dari penyusunan instrumen penelitian adalah variabel-variabel penelitian yang ditetapkan untuk diteliti. Dari variabel tersebut diberikan definisi operasional dan selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur. Dari indikator itu kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan untuk memudahkan penyusunan instrumen. Maka diperlukan digunakan matrik pengembangan instrumen atau kisi-kisi instrumen. Nah, di sini ada beberapa langkah umum yang bisa ditempuh dalam menyusun instrumen penelitian. Yang pertama ada analisis variabel penelitian, di mana analisis variabel penelitian ini digunakan untuk menganalisis setiap variabel menjadi subvariabel, kemudian mengembangkan menjadi indikator-indikator yang merupakan tahap awal atau langkah awal sebelum instrumen itu dikembangkan. Nah, yang berikut menetapkan jenis instrumen, di mana jenis instrumen yang telah didapat ditetapkan manakala peneliti sudah memahami dengan pasti tentang variabel dan indikator penelitinya. Satu variabel mungkin hanya memerlukan satu jenis instrumen atau mungkin memerlukan lebih dari satu jenis instrumen. Nah, di sini yang berikut, yang ketiga itu menyusun kisi-kisi atau layout instrumen, di mana kisi-kisi instrumen diperlukan untuk atau sebagai pedoman dalam merumuskan item instrumen. Dalam kisi-kisi ini harus mencakup ruang lingkup materi variabel penelitian, di mana jenis-jenis pertanyaan, banyaknya pertanyaan, serta waktu yang dibutuhkan. Selain itu, dalam kisi-kisi juga harus tergambar indikator atau abilitas dari setiap variabel. Misalnya, untuk menentukan prestasi belajar atau kemampuan subjek penelitian yang diukur dari tingkat pengetahuan, pemahaman, aplikasi, atau lain sebagainya. Nah, yang berikut, yang keempat itu menyusun item instrumen. Berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun, langkah selanjutnya adalah menyusun item pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen yang digunakan. Nah, yang kelima, menguji cobakan instrumen, di mana uji coba instrumen diperlukan untuk dilakukan agar mengetahui tingkat reliabilitas dan validitas serta keterbacaan setiap item. Mungkin saja berdasarkan hasil uji coba dan sejumlah item yang harus dibuang dan diganti dengan item yang baru. Yang terakhir itu petunjuk pengisian instrumen. Nah, di sini kita akan membahas lagi terkait jenis-jenis. Seperti apa sih jenis-jenis instrumen penelitian? Yang pertama itu ada kuesioner. Sebenarnya apa sih kuesioner itu? Jadi kuesioner adalah instrumen yang berisi daftar pertanyaan yang biasa digunakan untuk mengumpul data penelitian dari responden. Kuesioner berisi serangkaian pertanyaan yang dibuat secara terstruktur, dan bila kuesioner salah, maka hasil penelitian pun akan salah. Oleh sebab itu, kuesioner harus dibentuk dan dirancang secara valid, variabel, dan tidak palsu. Hal ini dilakukan supaya data yang kita dapatkan itu bisa divalidasi. Yang berikut wawancara. Wawancara adalah suatu metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi dari respon melalui interaksi verbal.
Sebelumnya, peneliti harus menyiapkan daftar pertanyaan terstruktur yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian baru bertemu dengan narasumber dan mengajukan pertanyaan. Yang berikut itu ada observasi di mana jenis instrumen ini dilakukan atau dipakai sebagai seorang peneliti untuk mengamati perilaku atau situasi individu. Nah, yang berikut diskusi kelompok, di mana diskusi kelompok ini yaitu instrumen penelitian dalam bentuk diskusi. Itu pun bisa digunakan untuk mendapatkan data juga. Nah, di sini instrumen pengumpulan data itu memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data dari sekelompok besar orang pada saat yang sama. Metode ini berbeda dengan wawancara, karena wawancara itu sifatnya individu seperti itu, sesuai yang telah kita janjikan. Kalau diskusi ini sekelompok orang. Eksperimen dan atau pencobaan, di mana metode ini berlangsung dalam penelitian sains murni dan terapan. Jadi, peneliti melakukan beberapa pencobaan atau dalam laboratorium untuk menguji beberapa reaksi yang mungkin terjadi pada objek peneliti. Nah, kelebihan metode ini yaitu menghasilkan data langsung. Hasilnya dapat bertahan dan bebas dari kesalahan jika dijalankan dengan baik dalam kondisi normal. Sedangkan kelemahannya itu membutuhkan biaya yang cukup mahal, karena ini harus menggunakan laboratorium dan juga menggunakan bahan kimia. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari langkah-langkah penyusunan instrumen. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.